hanya kita mengharapkan kuliah untuk kerja, akhirnya ketika selesai dapat kertas sarjana itu, ijazah, kertas sarjana itu yang bentuknya seperti ijazah. Tapi ketika kita mengharapkan peluang kerja sesuai basic ilmunya kita, karena niat awalnya adalah bekerja, akhirnya tidak kesampaian, kita bisa stres. Ya, namanya tujuannya itu cuma mau belajar tanpa ilmu, saya cuma mau merasakan situasi di luar dari daerah saya, khususnya di kampung. Itu bukan berbicara tentang pekerjaan, tapi bagaimana cara kita mencari ilmu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Gimensaf. Ya, di malam hari ini saya bersama dua orang di sudut kiri dan sudut kanan saya. Kedua orang ini adalah orang yang cukup, ya, kalau dari diri saya sendiri yang saya cukup hebat lah. Nama. Serius. Iya hebat. Saya kenalkan dulu kedua orang di sebelah kiri dan kanan saya ini. Yang di sebelah kiri saya ini adalah ketua internal dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Saya sebutkan namanya Bung Andi Akbar. Dan di sebelah kanan saya ini adalah ketua umum Imasos Visip Untat yang sedang menjabat pada periode kali ini. Saya sebutkan namanya Muhammad Iqbal. Ya, jadi terkenal dia. terkenal. Dengan tulisan-tulisannya. Oh, Lanjut. jadi malam hari ini kita membahas tentang mahasiswa. Jadi, apa saja sih yang menarik dari mahasiswa ini? Karena kalau kita mendengar kata mahasiswa ini, orang itu pasti akan berpikir-pikir. Dan, mahasiswa ini orang yang cerdas. Namun ada saja yang dibalik kata mahasiswa itu yang belum sempat orang awam ketahui lah di luar sana. Oke, jadi itulah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Jadi Apalagi mahasiswa baru kayaknya. ya, mahasiswa baru. Karena ini sudah momentumnya penerimaan mahasiswa baru. Ya. Ya, mungkin saya akan langsung arahkan ke saudara saya yang berada di sebelah kanan saya. Saya? Kanan. Ya, ini kanan. Oke, kanan. Ya, jadi apa sih kalau inter di pikiran kayak gue tadi mahasiswa, karena malam hari ini kita membahas tentang mahasiswa. Apa saja sih di balik kata mahasiswa ini? Atau masih banyak atau saudara? Silakan. Pertama-tama terima kasih saya sudah diajak untuk gabung di podcast kali ini. Sebenarnya kalau dengar kata mahasiswa secara bahasa itu kan dari dua kata yang berbeda, maha dan siswa. Nah, maha artinya besar, siswa artinya terpelajar gitu. Jadi kalau digabungkan mungkin jadi pelajar yang besar. Yang besar dimaksud ini mungkin bukan hanya badannya yang besar kayak beliau ini, tapi ya pikirannya, analisisnya, wawasannya, pengetahuannya, jenjang pendidikannya sudah di level akhir. Seorang itu menempuh pendidikan ya tepatnya di perguruan tinggi. Ya, istilah mahasiswa pun hanya tersemat untuk orang-orang yang berkuliah yang ada di universitas, di kampus-kampus. Jadi kata mahasiswa ini ya tidak sembarang dipergunakan sebagai istilah-istilah yang umum seperti itu. Nah, mau cerita sedikit tentang mahasiswa, sebenarnya yang paling mendasar ini kan kita cerita ini tentang mahasiswa kan. Nah, kita cerita bahwa awalnya sebagai mahasiswa yang perlu kita cari tahu sebenarnya di saya sebagai mahasiswa yang kala itu dengar alhamdulillah gol di jalur SBMPTN. Ya, SBMPTN itu kelulusannya masih dari pusat. Jadi kalau orang yang gol di jalur SB, saya tidak tahu Komiu dan Komiu ini gol di jalur apa, yang jelas lokal. Jalur SB itu bagi saya luar biasa. Karena dari awal saya memang niat, walaupun memang banyak orang yang bilang kalau mau dapat kerja tidak harus kuliah. Gitu. Dan kuliah pun lama-lama lagi. Untung-untungan pas selesai dapat kerja. Tapi
pikiran yang seperti itu saya jauh-jauhkan, karena dasar saya kuliah pertamanya tujuannya itu cuma mau belajar. Belajar, tambah ilmu, cari teman, mau merasakan situasi di luar dari daerah saya. Khususnya di kampung. Nah, singkat cerita, alhamdulillah Gold pada saat itu diterima, dan tempat saya Gold dan diterima di Universitas Trelako adalah di program studi sosiologi. Ketemu kita. Nah, kita ketemu. Jadi jujur, sosiologi saya jadikan pilihan pertama waktu itu. Pertama, kan ada 3 pilihan di jalur SB. Nah, saya bangga dan bersyukur bisa Gold di sosiologi, di Unpad khususnya. Nah, jadi dari situ yang pertama saya dapatkan ya, saya dapat banyak kenalan baru, teman-teman baru di luar dari daerah saya yang awalnya tidak sama sekali saya kenal. Kalau mungkin saya tidak kuliah, mungkin tidak kenal sama mereka. Tapi berkat saya kuliah, ya saya bisa punya pengalaman baru, kenalan baru, teman baru. Dan dari situ saya banyak belajar dari mereka. Ternyata pengalaman yang mereka bawa dari daerah masing-masing itu berbeda dari saya. Malahan pengalaman mereka lebih banyak begitu. Kalau bicara tentang bagaimana sih kebiasaan di kampung, ternyata ceritanya tidak jauh beda. Malahan banyak cerita-cerita mereka tentang permainan di kampung apa waktu itu. Waktu masa-masa masih putih abu-abu, putih biru, putih berbagai latar belakang. Ya, putih merah pada saat itu. Nah, singkat cerita itu proses awal. Nah, ketika masuk di sosiologi, saya belajar, diajak oleh teman-teman dan senior-seniorku di sosiologi khususnya, senior-senior kita ya, di sosiologi untuk bergabung belajar bersama di himpunan mahasiswa sosiologi. Nah, pada saat awal-awalnya ya tahulah mentalitas dari siswa ke mahasiswa itu betul-betul revolusioner. Maksudnya harus ada memang dirubah secara full karena dari takut menjadi kebiasaan ataupun tingkah laku, karakter, cara berpikirnya kita SD, SMP, SMA, yang penting statusnya masih siswa, ke mahasiswa itu sangat-sangat berbeda cara berpikirnya. Bahkan metode pembelajarannya pun beda lagi. SMA dengan kuliah beda jauh sekali kan. Nah, jadi pada saat itu ternyata ini loh suasana baru, suasana kampus, suasana menjadi seorang yang berstatus sebagai mahasiswa. Itu pada awalnya. Akhirnya saya pribadi gabung di sosiologi dan diajak senior. Pada awalnya diajak memang, tapi terus terang di diri saya pribadi sudah saya tanamkan bahwa saya masuk kampus bukan hanya sekedar kuliah pulang yang banyak orang istilahkan mahasiswa kupu-kupu itu. Tapi saya mau jadi mahasiswa, saya belajar bukan hanya sekedar di ruang kelas bertemu dosen, ikut mata kuliahnya, tapi belajar di luar daripada itu, di luar kelas, khususnya di organisasi. Karena saya punya pengalaman sedikit di organisasi waktu SMA dan saya pikir itu kurang dan perlu saya kembangkan lagi. Karena posisinya beda, organisasi siswa dengan organisasi kemahasiswaan. Nah, dari situ saya sudah mulai merasa bahwa iya perlu berorganisasi. Dan alhamdulillah saya dipertemukan orang-orang yang luar biasa. Siapa lagi seperti ente-ente berdua ini dan banyak lagi yang senior-senior lain, teman-teman lain yang terus terang saya bangga dan bersyukur bisa ada di posisi sekarang, posisi sama-sama teman-teman. Itu sih cerita awal dulu. Nanti saya sambung lagi. Oke. Bung Icot barangkali mau banyak cukup bicara. Menarik memang. Itu mungkin histori sedikit. Histori Bung Iqbal. Jadi saya lanjutkan lagi ke Bung Andi Akbar ini. Memang saya cuma cerita ini. Iya. Masih kita berbicara tentang mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Ya, mungkin langsung saja saya lemparkan kepada kalau Andi Akbar. Ya begini Nas, kalau menurut saya kan kalau untuk mendefinisikan mahasiswa tadi mungkin sudah klimaks dijelaskan sama kawan saya tadi. Tapi kalau misalnya saya bercerita tentang saya sebagai mahasiswa ataupun dengan teman-teman secara yang saya lihat, bahwa memang ternyata di awal tadi kita datang ke kampus yang tidak tahu apa-apa terkait bagaimana sebenarnya dunia kampus yang berkembang. Kayak mungkin kita lebih baik sedikit lah daripada siswa.
istilahnya kayak bebas, merasa bebas. Oh, saya harus jadi mahasiswa itu sudah enak sih daripada waktu SMA tuh. Ternyata tidak seperti yang di film-film itu dah. Ada yang viral kan? Ada yang viral kemarin itu 2018. Jadi kita kayaknya mahasiswa itu kayak ya anak-anak mahasiswa yang di film FTV di SCTV. Padahal kasih nama. Kalau dibilang suka dukanya mahasiswa itu, pertama itu dia punya cara belajar yang lebih ke harusnya kayak berdiri sendiri tuh. Dipaksakan kita harus baca buku sendiri, mencari ilmu pengetahuan sendiri juga. Bahkan meningkatkan kita punya pikiran sendiri juga, itu harus lebih kuat lagi dibanding SMA yang kita sudah dapat semua dari guru. Bukan berarti dosennya kita sekarang itu tidak diberikan semua, cuman kita dipaksa atau dituntut untuk harus lebih baik sebenarnya. Bukan kompetisi, tapi minimal itu membuat kita itu terpantik sendiri kan. Harusnya kita lebih baik, misalkan dari waktu karakter kita SMA, cara belajar yang dibimbing terus. Nah, mungkin kita juga harus jalan kaki sendiri. Kadang-kadang pikiran seperti itu muncul sendiri juga sebagai mahasiswa. Nah, awal kalau misalkan yang seperti teman saya sampaikan tadi, memang kalau mahasiswa itu betul-betul ketika masuk dari dunia sekolah, kemudian keluar lagi dan masuk lagi di dunia kampus, itu revolusi yang mentalnya begini. Wow sekali kan. Kayak apa ya? Begini dia. beda ini. Nah, kalau misalkan ditanya, waktu apa kita jadi berpikir tergantung. Waktu pas saat kita tes SMA, kita belum ada idealis sama sekali kayak cita-citanya kita apa. Pas tamat SMA kita sudah dipikir ulang, aduh kita lari kemana ini? Lari kemana kita nanti ini? Maksudnya apakah kita kerja sampai sukses atau kita kuliah jadi mahasiswa kan? Tapi nanti selesai S1 baru kita cari kerja. Nah, itu pilihan yang membingungkan. Nah, ternyata sebagai mahasiswa atau untuk orang yang kuliah di kampus, itu bukan berbicara tentang pekerjaan, tapi bagaimana cara kita mencari ilmu. Nah, pas PPL juga dilakukan, akhirnya kita harus belajar bagaimana beradaptasi dengan teman-teman baru, dengan masyarakat yang di luar. Ya, itu terpenting. Iya, di luar dari kebiasaannya kita, di luar dari lingkungan awalnya kita. Jadi sampai akhirnya kita pikir kalau kita harus cari teman, harus cari ilmu juga, harus cari pengalaman. Ya, bahkan tidak bisa dibilang kalau uang yang banyak itu ya habis percuma, tidak tahu kemana. Jadi kayak kere sendiri kita, jadi kayak kere sendiri, tidak tahu. Apalagi anak kos ini, tinggal baku cari teman. Ilmu sudah yang diabaikan. Ilmu sosiologi itu di situ sudah terapannya. Survive kita, bertahan hidup kita memang dibikin menggunakan rasa malu. Sebagai mahasiswa juga malu juga kita redam sedikit. Ya kalau saya begitu, kalau diingat-ingat ya, waktu itu ada yang bilang kan waktu FMIPA kayaknya, apa ya? FMIPA waktu itu ya? Iya, FMIPA. Yang ya teman-teman itu waktu 2018 atau 2019? 18 itu. 18. Sama saya kira apa? Kuliah itu kayak di film-film. Berhenti di kuliah dia bilang. Ya, cuman janganlah. Ternyata sampai sini kita mulai paham-paham sedikit. Kalau memang 2021 kayaknya banyak yang sudah mulai nonton ini, harusnya dia orang belajar dari ini juga. Harus banyak bercerita dengan teman-teman senior. Saya juga awalnya juga dari teman-teman senior tuh, kenapa kak seandainya kakak memilih organisasi sampai lambat kuliah begini. Nah, yang poin yang saya dapatkan itu ternyata ada keseimbangan tersendiri kalau misalkan kita berorganisasi terus kita kuliah, ada poin plusnya yang kita dapat. Terutama soal teman tadi. Teman hanya monoton di dalam kelas dibandingkan orang organisasi yang temannya itu ternyata ada organisasi lain, jurusan lain toh. Luar biasa jaringan. Iya, luar biasanya awalnya situ. Jadi saya pikir ternyata teman ini investasi juga dan tanam saham saya mulai tanam pertemanan, saham pertemanan. Iya. Saham pertemanan. Ada saham pertemanan. Nanti kita buat. Itu dari saya kalau dari saya sendiri. Kalau mungkin biasanya begitu juga. Oke. Kalau saya sih saya beda. Karena di semester awal itu kan
Kom ini kan seniornya saya. Ih, senior. Oke, saya lupa. Jadi sebelumnya di samping kiri saya ini adalah senior di Himasos dan di senior dalam dunia perpodcastan di Himasos. Thailand. Iyalah. Iya. Saya akui memang beliau ini. Karena sebelum saya menempati posisi sebagai apa namanya ini host di podcast Himasos, beliaulah orang pertama. Iya. Karena Iya. ajaran-ajaran dari beliau ya memang sangat luar biasa memang. Ya ada kasihan sama. Oke. Mungkin satu pertanyaan Oke. kepada ketua umum. Hmm. Ini mungkin lebih ke individu tapi ya semoga memotivasi kan individu ini ke melalui podcast ini. Mungkin pertanyaan ini cukup. Berarti sudah mau ditutup ini Ya. podcast ini. Kalau bisa dibilang sih. Aduh. Iya. Oke, Karena lanjut. durasi waktu kan Ya. PPKM. Oh, PPKM. Ditutup juga berarti podcast Saya curiga siang malam itu bisa ditunda lantaran PPKM. Iya, Tidak? YouTube juga lockdown loh. Bahkan ambil video saja sudah berubah. Ya. Kita suka duka Suka. berat. Berat. Oke. Suka duka. Suka duka ya. Suka duka selama menjadi mahasiswa. Banyak dukanya Iya. kan. Mungkin itu dulu yang kita mau dengar kan? Iya, iya. Betul juga. Iya. Oke, silakan Pak. Ulah kalau dia ini. Oke, suka duka ya. Kalau mau menangis. Iya, saya sebenarnya terharu dengan pertanyaan itu, terharu sekaligus cemas. Saya cemasnya adik-adiknya kita, mahasiswa baru khususnya di sosiologi, umumnya di Unpad akan bahkan tidak mau kuliah begitu. Karena kalau dukanya ini mencerita kan itu jauh sekali dari ekspektasi yang beredar di media maya. Saya sih sebagai penguatan lah. Oke. Baik, saya cerita sedikit suka dukanya saya pribadi sebagai seorang mahasiswa. Sukanya seperti ini. Sukanya setiap hal yang saya alami, yang saya dapatkan selama menjadi, khususnya di mahasiswa baru, Iya. yang paling berkesan, yang disukanya ini, Ya. disukanya yang berkesan, adalah saya sebagai mahasiswa baru yang jauh dari kampung, tapi ketika di Palu masuk di sosiologi saya diterima oleh orang-orang yang lebih dahulu kuliah di sosiologi. Siapa saja orang-orangnya? Ya senior-seniornya kita. Saya terus terang sangat-sangat merasa dihargai begitu sebagai seorang mahasiswa baru dari kampung yang pada awalnya tidak kenal dengan mereka, tapi bukan sok kenal ya, tapi memang mungkin itu peran sebagai seorang kakak. Dan itu bukan saya dapat di sosiologi secara umum, cuman di Himasos. Karena kita pada awalnya ya harus ketemu mereka dulu, ketemu senior-senior di himpunan dulu, registrasi awal sebagai arsip database dari setiap angkatan yang masuk di program studi sosiologi, agar supaya kita saling mengenal satu sama lain di angkatan. Karena dulu masih offline, masih tatap muka, kampus masih buka-bukanya, masih nggak ada dibilang pakai masker, nggak ada dibilang PPKM. 2020-2021 minta maaf. Nggak ada. Aduh, iya ya, kayak aneh sekali bahasaku. Tapi bukan rasis ini, bukan rasis tentang angkatan. Tapi dulu memang kampus masih offline. Segala aktivitas, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu luar biasa, bisa terlaksana semua karena tidak ada batasan-batasan tertentu, terkhususnya jaga jarak. Kemudian ya corona sekarang seperti apa. Nah itu yang menjadi hal yang mungkin berbeda. Mereka mahasiswa-mahasiswa termaksud saya yang pada awalnya masuk kampus terhitung offline begitu. Segala sesuatu diurus harus tatap muka, nggak boleh lagi lewat perantara ini itu. Memang tujuannya senior-senior suruh kita tatap muka, datang-datang ke kampus agar supaya ada love in. Ya, kampus ada rasa cinta dengan kampusnya kita sendiri. Lewat apa? Lewat pengalamannya kita jalan-jalan ke sana di BAK, di Komdis, di bank, di rektorat, di dekanat, pengajaran, di himpunan. Itu semua yang membuat saya seperti ini ternyata kehidupan di kampus. Memang semuanya ada hal yang dilakukan bersama-sama. Tapi ada hal yang dilakukan hanya memang sendirinya kita. Dari kita mau laksanakan itu, mau lakukan itu demi kebaikan
kuliahnya kita atau tidak. Nah di sini biasanya orang banyak yang anggap nggak bisa saya kalau tiada teman. Temanin dulu saya, boros ini dulu kita. Karena memang kampus situasi yang baru yang pada awalnya kita tidak tahu sama sekali dan diperhadapkan pada situasi itu yang membuat kita harus punya teman untuk kesini. Pergi di tempat fotokopi lah dan lain sebagainya, itu untuk berkas-berkasnya. Itu minimal tadi rasa suka yang paling berkesan dengan saya sampai sekarang. Saya diterima sebagai mahasiswa baru yang kuliah di jurusan sosiologi FISIP Unpad. Dukanya ya duka laginya. Ini satu untung. Berbahaya kalau cerita juga. Kalau dukanya saya bukan ke duka sebenarnya, cuman bagaimana ya? Kalau bicara tentang apa saja yang selama ini dihadapi dan duka ini kita representasikan sebagai hal yang sedih, hal yang apa ini dulu? Kalau sedih saya punya banyak hal yang tidak diharapkan. Oke. Masalah itu. Iya masalah. Yang bermasalah kan duka. Hal yang saya anggap menjadi duka aku itu adalah selama kuliah saya jauh dari orang tua. Itu termasuk salah satu duka. Rasa rindu dengan orang tua itu, ya, itu salah satu duka bagi saya. Tidak bisa dipungkiri memang itu. Sebagai mahasiswa, sebagai seorang anak khususnya, yang jauh dari orang tua dan niatnya orang tua percaya ke kita, ya anakku betul-betul serius mau kuliah ini. Saya cuma bisa dukung ini. Walaupun kebanyakan mungkin teman-teman mahasiswa angkatan 2021 khususnya, ada mungkin yang tidak disupport orang tua malahan. Banyak sih mungkin. Bukan tidak disupport dalam artian orang tuanya mungkin tidak mampu biayai itu. Biaya kuliah. Akhirnya tapi di kita juga ya punya usaha lebih karena memang niatnya mau kuliah. Tidak bisa ditahan hanya sekedar dengan nominal untuk kuliah sebenarnya. Tapi niat yang tulus itu menghasilkan usaha yang baik. Keren sekali beliau ini. Cara bahasa Bandungnya. Oke, jadi itu kira-kira yang pertama itu rasa rindu dengan orang tua. Yang kedua, ya dukanya itu tidak lain tidak bukan ketika di kampus biasanya sudah tidak mandi dari rumah karena mungkin begadang, kemudian sudah tidak makan juga, dan ketika ke kampus masuk kelas dosennya ternyata tidak masuk. Itu bagi saya duka begitu. Karena saya sumbang ke universitas, bayar dengan nominal 1.600.000, tapi tiba-tiba di kelas tidak ada dosen yang masuk. Yang seharusnya mata kuliahnya hari itu masuk. Nah, dari situ saya belajar, ternyata belajar hanya mengharapkan di ruang kelas tidak cukup. Makanya kehadiran organisasi penting. Untuk apa? Sebagai tempat belajar di luar dari ruang kelas. Itu poin penting, itu duka yang saya anggap membekas begitu, karena saya selalu mengharapkan dosen tiba-tiba kan, tapi ternyata realitanya ada saja kesibukan dari dosen, tenaga pengajar kita di universitas, di fakultas ternyata tidak hadir pada saat jam kuliahnya. Mungkin ada urusan keluarga atau ada hal-hal lain yang diurus, tapi minimal kalau kita berharap saja di ruang kelas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu ternyata tidak cukup. Jadi saya pribadi dua itu suka duka yang paling berkesan yang saya ingat. Poinnya, kesimpulan dari saya sebelum lanjut ke beliau kan, poin dari saya bahwa manfaatkan waktu kita selama menjadi mahasiswa, terutama kita tata kembali, kita tata memang niat tujuan kita dari awal masuk kampus. Kita tujuannya ke kampus itu apakah kayak yang dibilang saudara tadi? Apakah hanya untuk cari kerja kita kuliah? Atau memang pure kita kuliah ini hanya untuk mencari ilmu pengetahuan? Karena kalau hanya kerja lepas dari kuliah, ini cerita dari senior, tapi saya mau rasa sudah dari sekarang bahwa kalau hanya kita mengharapkan kuliah untuk kerja, akhirnya ketika selesai dapat kertas sarjana itu, ijazah, kertas sarjana itu yang bentuknya disebut ijazah. Tapi ketika kita mengharapkan peluang kerja sesuai basic ilmunya kita, karena niat awalnya adalah bekerja, akhirnya tidak kesampaian, kita bisa stres. Jadi sarjana pengangguran. Nah di situ mindset masyarakat bahwa ternyata ndak usah kuliah untuk dapat kerja, toh yang selesai kuliah tiada juga kerjanya. Karena tujuan dari awal kuliah adalah untuk kerja. Tapi tidak semua, mungkin ada yang langsung dapat kerja.
peluang mungkin ada, tapi minimal orang yang dapat kerja setelah kuliah adalah orang-orang yang sudah mampu memiliki soft skill yang ada, sehingga ya bisa mendapatkan kerja. Kalau hanya sekedar itu tidak cukup, saya kira niat itu. Makanya ditata baik-baik dari awal, khususnya teman-teman, ini pesan untuk teman-teman adik-adiknya kita mahasiswa sosiologi angkatan 2021, ditata kembali niat awalnya untuk kuliah. Apakah hanya bosan atau melarikan diri di pernikahan, kan begitu, barangkali dinikahkan karena bosan langsung menikah, atau sudah disiapkan ladang langsung dikasih bakuan gitu. Tidak ada persoalan, semua kita ini punya pilihan masing-masing, dan catatan penting, setiap pilihan punya konsekuensi, baik dan buruk itu ada dalam pilihan itu. Saya mau tutup closing statement dari saya bahwa ada hal baik tapi tidak baik kalau dipaksakan. Tapi ada satu hal nanti dipaksakan baru baik. Apakah kuliah itu menjadi hal baik yang harus dipaksakan atau hal baik yang tidak baik dipaksakan? Itu saya kira teman-teman sosiologi 2021 bisa jawab pertanyaan itu. Silakan tentukan persepsinya seperti apa. Tapi minimal ini pesanku malam ini untuk teman-teman sosiologi 2021. Sekian mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin itu juga sih yang saya lupa sebenarnya. Sebenarnya pertanyaannya itu ada 3. Namun yang terakhir itu poinnya motivasi. Oh iya. Mungkin langsung saja. Berarti langsung sekalian saya tadi sudah. Iya, sudah sekali. Oh iya, sudah sekali berarti. Jadi saya lupakan sudah terobati langsung dilanjutkan ya. Mungkin lanjut saja tanpa ada lagi. Oh, oke. Karena sudah jelas pasti ya. Keren Leo, ada sedikit konsisten yang luar biasa. Bicara suka dan duka, saya jujur ya, sukanya itu adalah ketika masuk mahasiswa itu banyak. Seharusnya saya bukan orang yang laku di dalam dunia percintaan. Laku ya. Itu suka, saya anggap ini suka secara Cinta dan mahasiswa. Iya. Banyak teman cewek, teman cowok. Ya. Kalau untuk pacar, ya kita tidak perlu takut lah. Iya. Artinya semua bentuk kehidupan yang kita cari itu ada di kampus. Itu semua pelajarannya ada. Baik itu asmara, ekonomi, kesehatan, semua ada. Cuman yang paling dirasakan adalah ketika kita mengenal dengan lingkungan baru. Aduh, hati-hati. Sukanya itu banyak godaan, banyaklah teman-teman cewek yang mau bergaul, tapi kitanya saja yang salah mengartikan. Teman-teman Nah, cewek. itu hati-hati. Iya, teman-teman cewek banyak, tidak bisa dipungkiri. Ketika kita ormik, banyak teman-teman cewek yang, wah, saya mau dekat dengan temanku ini, teman baru, lebih have fun, lebih terbuka. Nah, itulah. Kira-kira seperti itu kalau sukanya ya. Kalau bicara teman banyak, jangan sampai disalahartikan. Nah, dukanya seperti situasi-situasi yang tidak terbayangkan. Kemarin 2018 itu gempa bumi. Itu duka juga. Termasuk kita rasakan saat ini yang COVID-19 yang sampai sekarang itu belum membuat kita harusnya pulih dari sini. Sebagai mahasiswa kita harus melahirkan inovasi-inovasi tersebut. Nah, gara-gara COVID nih ya, kalau gara-gara COVID akhirnya beberapa dosen kita juga sedang berduka. Ya. Termasuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Irwan Karim almarhum sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga ditabahkan keluarga yang ditinggalkan semakin kuat. Itu merupakan duka bagi mahasiswa juga, karena sosok beliau juga ya luar biasa pengaruhnya terhadap bagaimana sebenarnya pendidikan sosiologi di dunia pendidikan di ilmu sosiologi, di ilmu sosialnya itu sangat berpengaruh besar beliau. Itu saja sih kalau duka ya di COVID gempa bumi. Ada loh beberapa dosen kemarin, siapa ya, asisten teman kita juga, asisten dosen dari administrasi itu meninggal gara-gara runtuhan. Itu termasuk duka juga. Jadi semua duka yang dialami mahasiswa karena situasinya. Bahkan salah satu duka yang paling sedikit saja kalau menurut saya, ketika kita diperhadapkan dengan bagaimana sebenarnya kita ini jadi kritis. Kita ini kritis, kita mulai melakukan kritik sampai kita harus belajar lagi bahwa kritiknya kita kadang-kadang tidak mendasar. Kita dianggap seperti itu. Hal-hal seperti itu menjadi duka kita, tapi tidak jadi berat sekali seperti situasi saat ini. Mungkin saya harus closing statement seperti beliau juga. Iya. Ini saya tunggu.
Saya juga mau nunggu apa sih bahasa dari beliau. Tapi Macam- saya sebelum closing statement ini sedikit motivasi lah. Oh, motivasi. Teman-teman baru 2020 dan 2021. Selama lama perjuangan adalah kita perlu komitmen dan konsisten saja sebagaimana mahasiswa, walaupun langit akan runtuh, mimbar perjuangan takkan pernah hancur. Itu saja kalau Aplaus. keren tuh. Membekas. Astaga. Oke. Jadi kayaknya durasinya sudah mulai ya, di penghujung lah sudah. Kita sudah ada closing statement dari Pegol dengan Paiso. Komio sendiri bagaimana? Iya. Ya, Sudah. ada balasan juga Ada toh. balasan orang Kita sudah berpikir keras. menyimpulkan moderator kan Saya sedikit. sih sebagai bukan moderator, saya host. Oh ya host. Oh ya host. Usahakan, kayak. Kalau tidak nanti kita bicara lebih luas. Apa yang mesti moderator? Oke. Jadi itulah mungkin berbincang-bincang pada malam hari ini dari kedua narasumber saya, atau apa bisa dibilangnya? Teman bicara Teman saja. bicara, Iya. lebih Kawan. lebih akrab lah, berbicara. Jadi Tol. sosis. Mungkin sampai di sini saja podcast pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Gepinsa. Salam.